Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak banget kalian request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So di video kali ini saya akan bahas seputar TokenFi atau dengan tickernya yaitu token. Dan TokenFi ini juga banyak banget ya kalian semua request lewat kolom komen di beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan tentu saya sangat mengapresiasi buat teman-teman juga yang udah support saya sejauh ini dan juga udah sering request analisa koin. Thank you banget teman-teman. Dan kalian juga jangan malu-malu dan jangan sungkan, kalian juga boleh komen lagi di video yang kali ini untuk mungkin altcoin yang kalian lagi hold atau mungkin altcoin atau token-token favorit kalian yang kalian mau saya analisa dan review langsung, boleh banget komen aja di kolom komen di bawah teman-teman. Dan sesuai janji saya, kalau misalkan banyak yang request atau banyak yang tertarik sama requestan kalian, akan sesegera mungkin saya bahas untuk analisa token atau koin tersebut. Dan oke, di sini nggak usah panjang lebar, saya akan langsung mulai buat analisa TokenFi-nya, di mana, beberapa video sebelum ini ya, di mana TokenFi ini sebenarnya saya belum lama buat, bahasnya sebelum video ini, namun karena banyak yang request jadi saya bahas lagi. Jadi kalau nggak salah terakhir kali saya bahas TokenFi itu di kisaran atau range harga ini, dan pada saat itu, TokenFi ini masih berada di key support levelnya yang di sini. Kenapa disebut key support level? Karena kalian bisa notice nih, area demand zone yang di sini itu adalah ya kayak quote on quote, the last historical support ya yang dimiliki oleh TokenFi, yang mana kalau ini di breakdown, TokenFi ini nggak punya historical support lagi yang mampu menahan pergerakan harganya. Dan pada saat itu saya katakan karena memang, di kala berbagai market kripto itu lagi cukup, oke untuk rebound-nya meskipun, bisa dikatakan rebound sementara ya. Namun TokenFi kayak nggak kebagian buat liquidity-nya, dan waktu itu di video tersebut teman-teman boleh cek lagi di video sebelum ini di mana saya bahas TokenFi ketika harganya ada di range key support level di sini. Saya katakan ada probability bahwasannya TokenFi ini akan mengalami koreksi, ke bawah teman-teman atau koreksi lebih lanjut. Dan bahkan pada saat itu TokenFi itu saya katakan bahwasannya dia akan, breakdown ya dari, key support levelnya dia breakdown and then testing dulu baru mengalami penurunan lebih lanjut. Dan ya kalian bisa lihat apa yang terjadi di chart, dan teman-teman juga boleh cross check apa yang saya katakan ini di video-video sebelumnya karena ada historinya teman-teman. Jadi kalian tinggal cek aja apakah yang saya ngomongin ini bener atau enggak. Dan di sini juga congratulations ya buat teman-teman yang mungkin dapat profitnya dari pergerakan TokenFi ini, dan sebenarnya buat, range ini ya kita bisa gunakan Fibonacci untuk nentuin juga. Nah, kalian bisa lihat, di area 1,618-nya ini ada, stop area atau di sini sempat stop ya karena memang ini adalah golden ratio-nya dan sempat ada rebound sedikit sebelum, melanjutkan penurunannya. Dan, dalam beberapa hari terakhir ini TokenFi lagi mengalami kenaikan dan nanti itu kita akan bahas, secara detail juga buat price action yang saat ini. Tapi sebelum itu tentu disclaimer dulu, bahwasannya video ini tentu sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semuanya menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini mungkin sebelum kita lanjutin kali ya buat pembahasan price action-nya, mungkin saya akan coba cek dulu dari segi coinmarketcap.com, yang mana kalau kita sortir teman-teman dari sektornya yaitu RWA atau RWA atau real world asset. Di sini kita slide ke bawah dulu untuk cari, TokenFi-nya. Nah, di sini kalau kita coba cari lebih kurang di rank 871 dari segi kapitalisasi pasar ya, cukup jauh memang. Jadi TokenFi per video ini saya record yaitu di tanggal 25 Maret 2025, ini ada di posisi ke-871 berdasarkan kapitalisasi pasarnya, dan sangat mungkin berubah di kemudian hari, bisa naik maupun turun ya, karena ini market kripto begitu volatile dan juga dinamis untuk pergerakannya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi ya open interest kali ya teman-teman, memang dalam 24 jam terakhir sih ada penguatan open interest ya sebesar 17,81%, dan hal tersebut juga tercermin di price action-nya, yang mana ya kalian bisa lihat sendiri ini dalam beberapa hari terakhir TokenFi mengalami penguatan, yang mana kalau kita ukur dari bottom-nya di sini lebih kurang udah 30-an persen lebih untuk kenaikan dari TokenFi ini sendiri. Dan di sini ya, saya nggak akan panjang lebar, saya akan langsung kasih beberapa probability-nya aja untuk TokenFi, tapi tentu sekali lagi harap dicatat ini bukan saran finansial dan juga bukan ajakan jual beli sama sekali. So, teman-teman harus due diligence dan analisa mandiri ya tentunya. Tapi sebelum itu di sini kita ganti dulu kali ya, ini key support levelnya jadi supply area teman-teman karena memang udah di breakdown. Nah, lebih kurang kayak gini dan kita, tandai dengan warna merah. Nah, di sini yang pertama kalian harus notice dulu bahwasannya mungkin realistis aja ya teman-teman ya. Ini TokenFi udah very bearish dari segi chart, dan kalian juga harus notice bahkan dia udah hit nih di area all time low-nya, sempat hit ya. Yang mana kan
ketika dia listing nih, kita coba perlebar chart-nya. Nah, dia di sini nih ketika listing, teman-teman. Tapi ya kalian bisa lihat, dia udah sempet create yang namanya all time low buat TokenFi ini. Yang mana kalau kita lihat juga sebenarnya teman-teman sekarang atau per video ini saya record, ini kalian bisa lihat juga TokenFi ini sedang berusaha untuk testing atau berusaha ya untuk menguji, supply area atau resistance yang ada di sini. Mengingat ini adalah resistance yang mana menjadi support TokenFi sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat nih di sini, ini kan pada saat di sini itu posisinya important area ini adalah area support atau demand area buat TokenFi, tapi di sini sekarang dia jadi resistance ya teman-teman, yang akan menahan pergerakan harga dari TokenFi. Ditambah kalau kalian notice nih yang tadi saya gambarin Fibonacci-nya, ini kan kalau kita perlebar ya biar kalian gampang lihatnya. Nah, ini kan tepat juga nih di area 1,618 ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini presisi banget, tepat banget di area 1,618-nya, yang mana menjadi target penurunan ketika pergerakannya yang ini teman-teman ya. Dan maka dari itu tentu ini akan menjadi resistance yang cukup kuat buat TokenFi, dan tentu dari sini ada beberapa probability yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah jika TokenFi ini gagal untuk breakout dari supply area di sini, maka ya nggak lain nggak bukan, dia akan melanjutkan kembali buat penurunannya teman-teman. Yang mana ada potensi TokenFi untuk melanjutkan penurunannya ke level-level harga yang lebih rendah, dan mungkin teman-teman bisa mark buat low point TokenFi yang ada di sini. Nah, di sini ini akan menjadi low point buat TokenFi, lebih tepatnya di sini. Yang mana kalau low point ini di breakout teman-teman atau di breakdown atau, TokenFi turun di bawah low point ini, maka dia akan, secara otomatis mencari atau koreksi ke titik harga atau ke level harga yang lebih rendah untuk mencari low point barunya teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu konfirmasi yang teman-teman bisa lihat juga ya. Dan kalau misalkan sebaliknya yang terjadi atau ternyata TokenFi ini berhasil breakout nih dari supply area tadi, dari supply area yang di sini, maka ada potensi justru, posibilitas pertama yang mana TokenFi ini turun dan mencari low point-nya, yang baru itu akan terinvalidasi, dan justru TokenFi ada potensi untuk dia mengalami penguatan kembali teman-teman ke level-level selanjutnya. Dan ada potensi juga untuk TokenFi ini mengisi ya berbagai fair value gap yang ada, misalkan kayak, kalau teman-teman tahu kan di sini ada fair value gap nih. Nah, di sini juga, ada fair value gap, kalau tarik ini belum di-fill untuk fair value gap-nya. Kemudian di candle yang di sini juga ada fair value gap teman-teman. Jadi kalau kita gambarin, nah lebih kurang begini ada fair value gap, tapi di sini udah sedikit terisi ya. Jadi mungkin aja TokenFi jika berhasil breakout dari, resistance-nya yang di sini, maka dia akan fill area fair value gap atau imbalance yang tersedia di beberapa candle ini. Plus kalau misalkan memang dia, ada tekanan buyers yang cukup signifikan untuk, TokenFi atau untuk membeli TokenFi, maka ada potensi juga ya buat TokenFi bisa aja testing lagi ke area resistance atau supply areanya yang ada di atas ini, yang sangat major tentunya. Jadi lebih kurang seperti itu buat, beberapa potensi yang mungkin terjadi pada TokenFi. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya ke saya untuk, persentasenya mana yang lebih besar untuk kemungkinannya, jujur teman-teman ini dari POV saya sendiri dan sangat mungkin salah. Maka dari itu teman-teman boleh banget untuk koreksi, dan juga kalau punya pandangan lain tentu sangat, oke teman-teman ya. Bahkan saya juga berterima kasih kalau misalkan teman-teman kasih pandangan kalian dan pendapat kalian, karena sesama pelaku pasar pastinya punya pandangan yang berbeda dan it's fine. Dan di sini kalau berdasarkan POV saya, justru saya melihatnya ada potensi TokenFi ini, terjadi posibilitas yang pertama, yaitu dia akan koreksi ke level harga yang lebih rendah, atau paling enggak di sini mungkin kita akan lihat rejection ya yang terjadi di supply area ini. Mengingat di sini adalah supply area yang sebelumnya jadi demand area, dan ini mungkin akan cukup kuat untuk menahan pergerakan harga TokenFi. Ditambah juga stochastic RSI TokenFi yang udah mencapai titik overbought teman-teman, dan jika ini slowing down ke bawah, maka ada potensi ya buat TokenFi ini bisa aja price action-nya ikut untuk slowing down ke bawah teman-teman. Ditambah nanti saya juga akan kasih data-data seputar TokenFi, tapi lebih kurang seperti itu buat price action atau technical analysis dari segi POV saya dan dari sudut pandang saya yang bisa saya deliver ke teman-teman. Sangat mungkin salah ya sekali lagi, maka dari itu teman-teman boleh kritisi dan juga boleh banget nih buat kasih masukan dan pendapat kalian seputar kondisi market saat ini, especially buat TokenFi ini sendiri. Dan oke, di sini kita akan pindah ke data-data lain seputar TokenFi ya. Yang pertama kita mungkin akan mampir ke sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah social mindshare ya teman-teman. Yang mana di sini kita fokus ke bagian sini, persen share dalam 7 hari, yang mana ini menunjukkan ya, bahwasannya apakah suatu narasi tertentu intensitas diperbincangkannya di platform-platform sosial media dan lain-lain itu sedang tinggi atau sedang rendah teman-teman. Dan kayak yang kita tahu TokenFi kan masuk ke RWA ya teman-teman ya. Sekarang kita slide ke bawah untuk cari RWA. Nah, ini kita lihat secara persen share dari social mindshare-nya.
ini dalam 7 hari terakhir RWA tuh masih 0,47% teman-teman, ini dari segi data ya. Jadi kita bisa tahu bahwasannya narasi RWA itu belum se-hype di tahun 2024 lalu teman-teman. Di sini kita belum lihat narasi RWA itu kebagian buat persen share-nya, yang mana kalian bisa lihat nih, per video ini saya record top 3-nya adalah gaming, AI, dan juga DeFi teman-teman. Jadi TokenFi atau yang masuk ke dalam narasi RWA ini kayaknya belum kecipratan nih buat liquidity-nya, lebih kurang seperti itu, ini secara data social mindshare. Dan kalau kita lihat juga dari segi ini, nah dari segi Coinglass sih sebenarnya datanya cukup oke teman-teman ya, karena memang dalam 24 jam terakhir di sini kita bisa mengamati beberapa data seputar TokenFi, yang mana volume ini TokenFi menguat sangat signifikan ya, yang mana kalian bisa notice sendiri buat datanya segini. Tapi sebenarnya yang kalau kita lihat ya, di sini kalian bisa fokus ke sini, dalam 24 jam terakhir sebenarnya teman-teman kalau kita coba intip juga, ini yang terlikuidasi di TokenFi cukup sedikit loh teman-teman. Di satu sisi tentu itu bagus ya, karena total liquidation-nya sedikit sehingga banyak pelaku pasar yang mungkin nggak terlikuidasi di TokenFi ini. Tapi di sisi satunya atau di mata koin sebelahnya, kalau kita lihat koin kan dari 2 sisi ya teman-teman ya. Di sisi satunya berarti kan kita tahu nih bahwasannya kayaknya, transaction di TokenFi ini nggak terlalu besar teman-teman, karena liquidation-nya masih ya kalian bisa lihat nih. Dan teman-teman mungkin sedikit hint aja buat kalian, kalian bisa bandingin dengan token-token lainnya. Let's say kita cari, Ondo nih ya mungkin ya yang sesama jenis. Kalau misalkan ada kita coba search di Coinglass. Nah, Ondo di sini kita buka dan kita coba tunggu. Nah, kalian bandingin aja sendiri teman-teman, liquidation-nya sebesar apa di Ondo. Jadi gitu, lebih kurang. Dan ya kalian bisa bandingin juga nih perbedaan volumenya dengan Ondo yang sama-sama RWA. Dan jadi gitu sih teman-teman untuk data-data seputar TokenFi. Dan terakhir mungkin saya akan coba intip dari data analytic-nya buat TokenFi ini sendiri. Dan di sini kalau kita coba lihat mungkin more likely di Q1 ini TokenFi akan closing ya dengan return yang sangat negatif, mungkin bisa dikatakan yaitu minus 70% lebih teman-teman. Namun ya karena ini bulan Maret belum berakhir, mari kita lihat apakah di sisa-sisa hari di bulan Maret tahun 2025 ini TokenFi ini bisa lebih perform atau at least, mereduksi atau mengurangi minusnya, atau justru malah bakalan tambah dalam nih minusnya teman-teman. Mari kita lihat aja, tapi yang mungkin membuat saya lebih penasaran adalah di kuartal kedua mendatang, yaitu di bulan April sampai bulan Juni di tahun 2025 ini, apakah TokenFi ini bisa perform kembali atau justru malah akan melanjutkan tren negatifnya nih buat TokenFi ini sendiri. Feel free teman-teman juga boleh kasih pendapat kalian seputar TokenFi ini juga, dan saya juga thank you banget ya buat teman-teman yang udah support saya sejauh ini. Dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin boleh langsung aja request melalui kolom komen di bawah. Dan sesuai janji dan juga sesuai dengan apa yang saya katakan, kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekaligus support saya juga boleh banget nih buat request analisa koinnya lewat link traktir atau link tree yang tertera di bio account TikTok saya ataupun di bio account Instagram juga ada, atau di link yang tertera di description di channel YouTube saya juga ada teman-teman. Jadi nanti kalian bisa request sekaligus support saya di link traktir yang tertera di sini. Dan lebih kurang kayak gitu ya teman-teman, thank you banget. Dan satu lagi jangan lupa buat teman-teman nih yang berkenan boleh banget buat follow untuk Instagram account saya dengan username yang tertera di sini. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain seputar kripto dan investasi, teman-teman juga boleh tanyain aja ke Instagram account saya. Atau juga buat teman-teman yang mau request konten tertentu, mungkin kalau kalian penasaran dengan suatu hal nanti saya buatin kontennya juga, kalau misalkan menarik boleh banget teman-teman buat kalian request. Dan oke, thank you teman-teman. Mungkin lebih kurang kayak gitu ya buat analisa saya seputar, TokenFi. Thank you dan, sampai jumpa nih di video-video mendatang atau di video-video selanjutnya.